Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Badan Geologi Kementerian ISDM mencatat ada 127 gunung api aktif di Indonesia. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara gunung api aktif terbanyak di dunia. Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik yang merupakan daerah dengan aktivitas vulkanik tinggi karena pertemuan lempeng tektonik. Hal ini menyebabkan banyaknya gunung berapi aktif di Indonesia yang sebagian besar terdapat di pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Lalu, di wilayah Sumatera Utara sendiri terdapat beberapa gunung berapi aktif. Di antaranya adalah Gunung Sinabung, Gunung Sibayak, Gunung Sorik Marapi, Gunung Pusuk Buhit, Gunung Sibuabuali, dan Gunung Helotoba. Gunung-gunung ini bisa mengalami erupsi kapan saja, sehingga masyarakat di sekitarnya harus selalu waspada. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu gunung berapi yang tergolong aktif, yaitu Gunung Sinabung. Untuk Gunung Sinabung, di Sumatera Utara sendiri kembali aktif sejak tahun 2010. Sejak saat itu, gunung ini tercatat telah meletus beberapa kali. Letusan besar terjadi di tahun 2010, 2014, 2016, dan 2018. Serta aktivitas erupsi masih terus berlangsung hingga beberapa tahun terakhir. Dalam satu hari, letusan bahkan bisa terjadi hingga 4-6 kali. Saat ini, status Gunung Sinabung berada pada level siaga dan masih memiliki potensi untuk mengeluarkan awan panas dan erupsi susulan. Letusan gunung membawa dampak yang besar, baik dampak langsung maupun tidak langsung, bagi masyarakat sekitar. Dampak langsung yang paling terlihat adalah kerusakan lahan pertanian, rumah warga yang rusak akibat timbunan abu vulkanik seperti banyak atap rumah roboh karena tidak kuat menahan berat abu yang terus menumpuk. Bahaya lainnya juga seperti awan panas dan lahar hujan juga mengancam keselamatan warga dan gangguan kesehatan terutama pada saluran pernapasan. Dampak tidak langsung juga terasa, banyak warga kehilangan penghasilan, terutama dari sektor pertanian dan pariwisata. Abu vulkanik membuat tanaman gagal panen, jalanan tertutup, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Salah satu contoh kasus nyata terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada tahun 2021. Akibat letusan Gunung Sinabung, petani merugi hingga lebih dari 29 miliar rupiah. Awan panas dan abu vulkanik merusak lahan pertanian, menutup tanaman tomat, kol, dan kentang yang sudah siap panen. Inilah mengapa penting bagi kita semua untuk memahami dan bersiap menghadapi bencana gunung meletus demi keselamatan jiwa dan keberlangsungan hidup. Lalu, letusan Gunung Sinabung tak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tapi juga berdampak serius pada kesehatan masyarakat sekitar. Abu vulkanik yang terbawa angin bisa menyebar jauh dan menyebabkan gangguan pernapasan seperti ISPA, atau disebut dengan infeksi saluran pernapasan akut. Selain itu, abu juga menyebabkan iritasi pada mata, penyakit kulit, hingga memperparah kondisi bagi lansia yang memiliki masalah kesehatan. Dan dalam setiap bencana, ada kelompok masyarakat yang tergolong rentan. Salah satunya adalah lansia. Mengapa lansia disebut kelompok rentan? Karena sering bertambahnya usia, kemampuan fisik dan respon tubuh lansia cenderung menurun. Misalnya lansia mungkin sulit untuk bergerak cepat saat terjadi evakuasi, sulit mendengar peringatan atau memiliki gangguan penglihatan. Selain itu, banyak lansia yang menderita penyakit kronis seperti darah tinggi, jantung, atau asma, yang bisa memperburuk jika terjadi stres ataupun terpapar abu vulkanik. Oleh sebab itu, dalam video ini kami akan menunjukkan langkah-langkah mitigasi dari pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana gunung meletus yang aman dan mudah dilakukan oleh para lansia. Mari kita simak bersama. Yang pertama, mari kita bahas mulai dari sebelum bencana terjadi. Ada hal-hal yang penting yang bisa kita siapkan. Pertama, cari tahu apakah rumah kita berada di dekat zona bahaya gunung api.
Biasanya pemerintah atau aparat desa sudah memberikan informasi soal ini. Kedua, siapkan tas darurat. Isinya bisa seperti obat-obatan, air minum, makanan ringan, senter, masker, dan salinan dokumen penting. Ketiga, simpan masker atau kain bersih di rumah. Jika abu turun, kita bisa langsung menutup hidung dan mulut supaya tidak sesak napas. Keempat, rajin ikut sosialisasi atau latihan evakuasi yang diadakan di desa atau kelurahan. Dan yang terakhir, pastikan ada anggota keluarga atau tetangga yang tahu jika kita lansia. Jadi mereka bisa membantu kita saat evakuasi. Nah, kalau semua persiapan tadi sudah kita lakukan dengan baik, sekarang waktunya kita tahu apa yang harus kita lakukan saat gunung benar-benar meletus. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Kedua, segera gunakan masker atau kain untuk menutup hidung dan mulut. Ketiga, gunakan kacamata atau pelindung mata bila tersedia. Keempat, ambil tas darurat yang sudah disiapkan sebelumnya. Kelima, segera keluar rumah jika ada perintah evakuasi. Untuk lansia, jika tidak mampu mintalah pertolongan orang terdekat atau masyarakat sekitar. Hal ini mempermudah para kelompok rentan seperti lansia untuk melakukan pada saat mitigasi bencana terjadi. Selanjutnya kita masuk ke pasca bencana. Ketika bencana sudah berlalu, bukan berarti semuanya langsung kembali normal. Tetaplah tenang dan jangan buru-buru pulang sebelum ada informasi resmi dari petugas. Jika sudah diperbolehkan kembali ke rumah, jangan lupa gunakan masker karena abu vulkanik bisa masih berterbangan di udara dan membahayakan pernapasan. Bersihkan rumah dan lingkungan sekitar dengan hati-hati. Dan bila merasa kesulitan, mintalah bantuan dari orang terdekat. Cek kondisi bangunan, siapa tahu ada bagian atap atau dinding yang rusak. Jika ada kerusakan, segera laporkan kepada petugas atau RT setempat. Pastikan air bersih tersedia dan makanan tidak tercemar abu. Jika tubuh terasa tidak enak, seperti batuk, mata perih, atau sesak nafas, segera periksa ke posko kesehatan. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, bahwa menghadapi bencana gunung meletus itu tidak bisa sembarangan. Ingat, meskipun sudah lansia, kita tetap bisa tangguh asal tahu caranya. Dengan persiapan yang baik dan saling bantu, bencana bisa kita hadapi bersama-sama.